Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariatul Kiptiah. Saya dari Prodi PGMIA dengan NIM 2111040800009. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menceritakan tentang Hoegeng Imam Santoso. Hoegeng Imam Santoso adalah jujur, berani, dan sederhana. Itulah karakter yang bisa mewakili sosok kepala kepolisian atau Kapolri ke-5 1968 sampai 1971. Hoegeng Imam Santoso orang nomor 1 di kepolisian masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru. Namun nama besarnya di kepolisian dikenal sebagai polisi yang jujur. Kejujuran Jenderal Hoegeng begitu terkenal hingga Presiden keempat Republik Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, mengabadikannya sebagai sebuah guyonan yang legendaris. Di Indonesia ini hanya ada 3 polisi jujur, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Hoegeng. Tak hanya kepolisian, pria kelahiran Pekalongan 14 Oktober 1921 ini juga pernah menjabat jajaran kementerian. Pada tahun 1965, Presiden Soekarno mempercayakan Hoegeng sebagai Menteri Iuran Negara atas usulan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Ia dianggap pantas menjadi menteri meskipun berasal dari kepolisian. Sejak masa kuliah, Hoegeng juga dikenal cerdas. Ia bersama 2 sahabatnya, Sayuti Melik dan Dr. Soebandrio, mendapat tugas Gubernur Jawa Tengah Wonosoenogoro, mempelajari revolusi sosial pada akhir 1945 di 3 daerah, yakni Tegal, Brebes, dan Pemalang. Tak hanya itu, sesama sekolah Aglemeni Medlar School AMS atau setara SMA di Yogyakarta, Hoegeng yang hobi bermusik pandai mencari uang jajan sebagai anggota band Hawaiian di radio, restoran, hingga hotel. Berada di pucuk pimpinan Polri tidak membuat Hoegeng lebih leha-leha dan duduk manis atau berangkat ke kantor kapan saja. Sejak diangkat sebagai Kapolri, dia selalu berangkat ke kantor lebih awal dari staf bawahannya. Menjadi Kapolri membuat Hoegeng menjadi lebih insaf dan bertanggung jawab mengembangkan tugas dan amanatnya. Dikutip dari buku autobiografi Hoegeng, Polisi Idaman Kenyataannya 1994, Hoegeng sudah tiba di kantor markas besar angkatannya Kepolisian Mabes Polri, Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sebelum pukul 7.00 biasanya saya lebih dahulu masuk kantor dari kebanyakan staf dan bawahan saya, tulis Hoegeng dalam buku riwayatnya. Setiap pagi Hoegeng memilih jalan berbeda menuju ke kantor. Tujuannya selain untuk mendapat gambaran kehidupan berbeda yang makin hari semakin lengkap, juga sekaligus untuk inspeksi secara tidak langsung terkait dengan kepolisian. Dengan demikian, saya tahu kondisi jalan raya, kepadatan lalu lintas, tapi juga kesiagaan polisi lalu lintasnya. Dalam keadaan demikian, tak jarang lahir ide atau program praktis yang bisa diterapkan di lapangan. Selain berangkat lebih awal, Hoegeng juga pulang lebih terlambat, biasanya juga dari pukul 14.00 ketika umumnya pada penjabat lain sudah meninggalkan kantor pada waktu tertentu. Dia juga harus menghadiri sidang-sidang kabinet dan upacara-upacara kenegaraan. Baik, segitu saja dari penceritaan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.